Selamat datang di materi kedua bab protista. Nah, sudah kita ketahui bahwa pada materi sebelumnya protista itu dibagi menjadi 3 jenis, yaitu protista mirip hewan, protista mirip tumbuhan, dan protista mirip jamur. Nah, sekarang kita akan mempelajari satu dari ketiga jenis ini. Di materi ini kita akan mempelajari atau belajar tentang jenis protista mirip hewan. Jenis protista mirip hewan itu diberi nama protozoa. Protozoa sendiri itu dikategorikan sebagai protista mirip hewan karena protozoa itu memiliki sifat yang dimiliki oleh hewan, yaitu dapat bergerak dan heterotrof atau tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri. Yang artinya protozoa ini itu memakan organisme lain. Nah, protozoa ini memperoleh makanannya dari organisme lain dengan cara menelan atau memasukkan makanannya tersebut ke dalam sel tubuhnya. Adapun ciri-ciri dari protozoa, yang pertama adalah organisme bersel satu. Kedua, dia termasuk ke dalam organisme eukariotik, yaitu mempunyai membran pembungkus inti sel. Ketiga, umumnya memiliki alat gerak pada tubuhnya. Alat geraknya antara lain kaki semu, bulu getar, dan bulu cambuk. Keempat, tidak bisa membuat makanannya sendiri, sehingga protozoa ini bersifat heterotrof memakan organisme lain. Kelima, hidup bebas sebagai saprofit dan parasit. Jadi saprofit itu organisme yang mendapatkan makanannya dari organisme yang telah mati. Sedangkan parasit itu menumpang pada organisme lain sebagai parasit yang merugikan. Yang keenam, habitatnya bisa ditemukan di air laut, tawar, tempat lembab, atau dalam organisme hewan. Ya, sebagai parasit tadi. Nah, jadi itu ciri-ciri umum atau ciri-ciri khusus dari protozoa, yaitu protista mirip hewan. Nah, protozoa ini dikelompokkan lagi menjadi 4 kelompok. Pengelompokan ini didasarkan pada cara mereka bergerak. Kelompok dari protozoa ini yang pertama adalah kelompok Rhizopoda. Nah, kelompok Rhizopoda ini adalah protozoa, protista mirip hewan, yang bergerak menggunakan pseudopodia atau kaki semu. Kaki semu tersebut berasal dari sitoplasma yang menjulur. Selain sebagai alat gerak, pseudopodia ini juga berfungsi sebagai alat pemangsa makanan. Nah, beberapa jenis Rhizopoda ini memiliki cangkang yang terbuat dari kalsium karbonat dan silika, sejenis seperti kaca. Kelompok organisme ini dapat ditemukan di danau atau kolam. Nah, ciri-ciri khusus dari Rhizopoda yang pertama adalah alat geraknya berupa pseudopodia. Kedua, reproduksinya secara aseksual, yaitu dengan cara pembelahan biner. Terus ketiga, bentuk sel dapat berubah-ubah. Dan yang keempat adalah bersifat heterotrof. Contoh dari jenis Rhizopoda adalah seperti Arselinida, Diflugia, dan Testacea. Nah, jenis protozoa yang kedua adalah Ciliata. Nah, kalau kelompok protista yang satu ini itu menggunakan silia atau rambut getar sebagai alat geraknya. Silia ini bisa terdapat di seluruh permukaan sel, dan fungsi lain dari silia ini itu sebagai alat bantu untuk menggerakkan makanan ke sitoplasma atau mulut pada sel. Ciliata itu dapat hidup di perairan air tawar maupun di air asin. Ciliata itu memiliki ciri-ciri yang pertama, alat gerak berupa silia atau bulu getar yang tadi Terus memiliki 2 inti sel, yaitu makronukleus dan mikronukleus. Fungsinya pun berbeda. Makronukleus ini itu berfungsi untuk mengawasi kegiatan metabolisme, pertumbuhan, dan regenerasi. Sedangkan mikronukleus itu berfungsi sebagai kegiatan berkembang biak. Yang ketiga, untuk berkembang biak,
dari jenis ini itu menggunakan cara aseksual dan secara seksual. Secara seksual itu dengan cara pembelahan binar, sedangkan secara seksual itu dengan cara konjugasi. Yang keempat, memiliki trikokis, yaitu untuk melindungi diri dari musuhnya. Dan yang terakhir itu bersifat heterotrof. Nah, contoh kelompok protozoa ciliata adalah Paramecium caudatum, Didinium, dan Vorticella. Nah, selanjutnya jenis protozoa yang ketiga adalah Flagellata. Nah, jika kelompok ciliata bergerak menggunakan silia dan rhizopoda menggunakan kaki semuanya, maka kelompok Flagellata ini bergerak menggunakan flagel atau bulu cambuk. Flagel ini berasal dari tonjolan sitoplasma yang panjang, sehingga mirip dengan cambuk. Pada umumnya, Flagellata ada yang memiliki dua cambuk, yaitu di depan dan di belakang sel. Flagellata memiliki ciri-ciri antara lain yang pertama, jelas bahwa Flagellata itu memiliki alat gerak berupa flagellum atau bulu cambuk. Terus yang kedua, Flagellata ini bereproduksi menggunakan cara aseksual, yaitu dengan cara pembelahan binar. Nah, yang ketiga, cara hidupnya. Cara hidup Flagellata ini hidup di air, bersimbiosis atau menjadi parasit di dalam tubuh hewan. Contoh dari protozoa Flagellata ini adalah seperti Bicosoisida dan Trypanosoma gambiens. Nah, jenis kelompok yang terakhir dari protozoa adalah sporozoa. Untuk kelompok ini itu berbeda dengan kelompok yang lain, karena sporozoa ini adalah protozoa yang tidak memiliki alat gerak. Semua jenis sporozoa itu hidup sebagai parasit di tubuh hewan maupun manusia. Sporozoa ini mengandung organel kompleks yang membantunya dapat menempel pada inangnya. Nah, ciri-ciri dari sporozoa antara lain, yang pertama tidak memiliki alat gerak, terus tidak memiliki vakuola kontraktil. Yang ketiga, memiliki daur hidup yang kompleks. Maksudnya, organisme ini pada fase tertentu itu hidup pada suatu inang. Namun pada fase selanjutnya itu hidup pada inang yang berbeda. Nah, ciri yang terakhir adalah dapat bereproduksi secara seksual maupun aseksual. Nah, contoh dari sporozoa itu seperti Coccidia, Gregarina, dan Pyroplasmida. Nah, jadi begitu ya materi tentang protista mirip hewan atau disebut dengan protozoa. Semoga apa yang saya jelaskan dari awal sampai akhir ini itu bisa dimengerti dan berfungsi untuk teman-teman semua. Jika ada yang mau ditanyakan atau ada yang tidak dimengerti, bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk tonton dan pelajari materi selanjutnya. Di materi ketiga nanti kita akan mempelajari tentang protista mirip tumbuhan. Jadi jangan lupa untuk ditonton ya. Sampai jumpa lagi di materi selanjutnya.